Halo, di sini dengan Cici Tarot. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Yuk malam ini kita reading ya. Siapa tahu teman-teman ini malam ini barangkali belum tidur ya. Cici akan menemani kalian ya. Yang jelas dalam readingan ini adalah malam ya. Apabila di dalam beranda kalian masuk pagi atau siang atau malam, yang jelas ini adalah readingan malam ya. Bagaimana kondisi dia saat malam tiba ya? Apakah dia bermimpi tentang kamu, atau dia melamunkan kamu, atau apa yang terjadi di saat malam tiba? Tentunya kalian penasaran kan dengan dia? Oke. Yuk kita shuffle kartunya dulu ya. Bagaimana kondisi dia di sana jika malam tiba? Apakah dia memimpikan kamu atau bagaimana? Atau dia memimpikan kamu, atau dia ini lagi melamun kamu, atau dia tidak bisa tidur ya. Coba kita lihat ya. Bagaimana kondisi dia di saat malam tiba? Apa yang terjadi pada diri dia? Apa yang terjadi di saat malam tiba? Apa yang terjadi pada diri dia ya? Oke ya. Bagaimana kondisi dia di saat malam tiba? Apa yang terjadi pada diri dia? Coba kita bisa buka ya. Oke. Di saat malam tiba dia sering seperti banyak menyendiri. Kalaupun dia masih single, dia lebih banyak menyendiri, sepi gitu ya. Dia tidak ingin ada teman. Jikapun dia tidur, dia tidak ingin ada teman. Itu kalau single ya. Lebih kayak banyak melamun, lebih banyak mengurung di kamar. Ini kalau malam tiba ya. Dia kepikiran, tidak bisa tidur. Banyak hal yang dirahasiakan di dalam hatinya ya. Dia tidak bisa mengungkapkan kepada orang lain. Dia merasa rahasia ini tidak perlu orang lain tahu, dan dia lebih banyak mimpikan kamu ya. Setiap malam sering bermimpi tentang kamu, dan dia sangat sedih sekali dengan kondisi ini ya. Ini kondisi dia. Kemudian apalagi yang terjadi pada diri dia? Di saat malam tiba, di saat sendiri, di saat sepi, dia ingat kamu ya. Bayangan kamu selalu datang. Perjalanan cinta bersama kamu itu selalu dia teringat banget, dan dia seperti lebih banyak belajar dari masa lalu bersama dengan kamu. Jadi masa pahit, masa manis tidak pernah lupa dari ingatan dia. Jadi setiap malam lebih banyak kepikiran tentang perjalanan cinta bersama kamu ya. Seperti juga malam ini ya, saat Cici bikin readingan ini, dia sepertinya lebih banyak mengenang perjalanan asmara dengan kamu ya. Orang yang sedang kamu fokuskan di sana di saat malam tiba seperti sekarang ini, dia lebih banyak melamun, kepikiran kamu, dia kepingin datang. Tapi hanya di dalam pikirannya. Dia pikirannya berkecamuk di dalam hati, kepingin ketemu, kepingin datang. Tapi di sisi lain ada yang menahan hatinya ya. Jadi di dalam hati terdalam dia, hati kecil dia kepingin sekali datang kepada kamu. Tapi karena memang ada sesuatu masalah dengan kamu yang barangkali dia belum bisa pecahkan, belum bisa ada jalan untuk dia menuju ke kamu. Itulah kenapa di dalam batin dia, pikiran hati terdalam dia kepingin datang, tetapi dia tahan ya. Apa yang terjadi di saat malam tiba? Oke. Dia membayangkan kamu ya. Di saat malam tiba dia membayangkan kamu. Kamu sudah santai, kamu sudah rileks, kamu sudah nyaman. Dia melihat sosok kamu itu, kamu sekarang ini sudah
sudah stabil, itu yang ada di dalam bayangan dia. Di saat malam tiba dia kepikiran kamu, membayangkan kamu, semua tentang kamu. Dia melihat kamu itu sosok orang yang dewasa, sosok orang yang bisa bersikap positif sekarang ini. Melihat perubahan besar tentang kamu itu, dia merasakan bahwa hidup kamu lebih layak, lebih bagus daripada dia. Itulah di dalam pikiran dia, dalam lamunan dia ya. Oke, apa yang terjadi di saat malam tiba? Dia sangat kepikiran kamu. Jadi saat malam tiba kepikiran kamu, di dalam hati itu membayangkan ya gimana ya kalau bicara dengan kamu, ngobrol. Pikirannya dia menuju ke sana. Jadi dia tidak berhentinya memikirkan tentang kamu sampai malam ini. Oke, apalagi yang terjadi pada diri dia saat malam tiba. Ada sebetulnya keinginan, benar-benar kepingin banget ya menuju ke kamu, kepingin komunikasi, kepingin ngobrol, kepingin ketemu, kepingin menjalani hari-hari bersama seperti dulu. Tapi kondisi karena sudah bersatu, itulah yang menyiksa dia ya. Keinginan ada tapi actionnya dia merasa agak masih berat untuk melangkah menuju ke kamu ya. Karena banyak hal yang perlu dia pertimbangkan ya. Nah ini ya, bahwa dia benar-benar memang kepingin ada pertemuan secara fisik ya. Kepingin banget di dalam hatinya, kepingin mau memulai awal mula baru dengan kamu, kepingin ketemu fisik, ngobrol, itu ada ya. Jadi lamunan dia tentang kamu sangat kuat. Dia sebetulnya hari-hari sekarang ini lebih banyak pakai topeng ya. Dia berharap dengan perpisahan yang sudah lama itu ada keajaiban. Dia berpikir semoga ada keajaiban datang agar kamu dan dia dipertemukan semesta ya, seperti itu. Itulah harapan dia. Apalagi yang terjadi pada diri dia, yang jelas nih, dia pusing setiap malam, gelisah, kepikiran kamu, ya. Jadi dia tidak pernah berhenti setiap malam. Tiba terutama dia selalu banyak membayangkan kamu, kepikiran kamu. Nah seperti ini ya, sampai kepalanya pusing nih. Kepalanya pusing ya. Ya karena mungkin kangen kamu kali ya. Oke. Bagaimana kondisi dia? Yang jelas dia di sana memang kondisi sehat ya, dia sehat, dia tidak sakit, dia kondisi sehat, tapi hanya pikirannya saja yang selalu kesana kemari tentang memikirkan tentang kamu ya. Jadi di sini kalau malam tidak pernah berhenti memikirkan tentang kamu. Bayangkan kamu selalu seliweran di depan mata dia. Dan dia sering tidak bisa tidur, sering bermimpi tentang kamu, membayangkan sesosok kamu, perjalanan cinta yang mungkin menurut dia kemarin-kemarin itu sebetulnya dia ini sebetulnya yang diharapkan kamu, dia tidak ingin pisah dengan kamu. Hanya karena satu mungkin ego sehingga masalah sedikit jadi masalah besar, akhirnya bercerai dan berpisah. Ada juga karena memang betul-betul ada masalah besar yang tidak bisa dihadapi, tidak ada solusi sehingga kamu dan dia sama-sama berpisah. Ada juga yang karena memang banyak perbedaan ya, mungkin perbedaan negara, suku dan lain-lain yang membuat mungkin tidak adanya restu orang tua sehingga mengakibatkan kalian berpisah, atau tidak ada titik temu sehingga hubungan kalian terghosting ya. Ada juga yang demikian, belum ada kejelasan berkomitmen, ada juga yang demikian. Nah inilah kondisi dia. Yang jelas kelihatan dia baik-baik saja ya di sana, lihat, kelihatan baik-baik saja dia di sana duduk di istana. Di istana sebetulnya kamu lihat di bawahnya ya, di bawahnya ini kan air ya, ini ada ombak, ini ada air ya. Otomatis di sini sebetulnya dia mencoba untuk menenangkan diri dengan caranya. Sebetulnya
dia juga, setiap waktu goyah pikirannya ya, seperti kena ombak gitu ya. Jadi kalau dia tidak kena ombak, tidak kuat, ya bisa stres ya, heeh, seperti itu. Jadi kelihatannya dia di sana seperti baik-baik saja, kelihatan seperti senyum-senyum, kalaupun dia juga punya istri, kelihatan seperti romantis dengan istrinya, kalau punya suami juga sama, tapi sebetulnya tidak ya. Lebih arah dia hanya ingin dilihat orang baik-baik saja seperti dia seorang raja ya atau seorang, ratu ya atau seorang yang kelihatan nyaman seperti ini. Duduk di singgasana ya. Nah, tapi kamu lihat di bawahnya dia tidak tenang pikirannya. Karena merasa banyak beban pikiran, ada rasa bersalah. Kemudian karena yang dimau kamu tidak bisa mendapatkan kamu, harus berpisah. Ini yang membuat dia kecewa ya. Itulah kondisi dia sehingga terbawa dia ini sampai kepikiran kamu, bermimpi, gelisah, sering menangis, membayangkan kamu. Ada sebagian yang mencoba move on tidak bisa, healing juga susah. Nah, ini kondisi dia ya. Oke, semoga bisa membantu pencerahan ya teman-teman. Sukses buat kalian semua. Inilah kondisi dia malam ini bahwa dia banyak kepikiran kamu, banyak memimpikan kamu dan pikirannya merasa selalu gelisah dan tidak tenang ya. Karena apa? Karena berpisah dengan kamu. Dia merasa seperti hidupnya tidak tenang karena merasa bersalahnya dengan kamu. Oke, terima kasih. Apabila teman-teman butuh personal reading, silahkan di bawah deskripsi ada nomor yang bisa kalian hubungi. Tetap semangat, sukses buat kalian semua. Salam dari Cece, bye-bye.